Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran TIK di video pembelajaran online. Jadi kali ini menindaklanjuti yang tugas yang kemarin ya, tugas 1 sampai tugas yang kelima. Yang belum silakan mengerjakan ya. Jadi yang belum, yang sudah saya hubungi segera melengkapi ya tugas yang belum terselesaikan. Untuk komentar yang belum masuk di kolom YouTube ya, yang belum mendapat balasan dari saya, tolong bersabar dulu atau bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya ya. Jadi dengan di screenshot kemudian dikirim ke saya. Oke, seperti itu. Untuk materi yang keenam untuk kali ini kita mempelajari tentang pengertian dan cara penggunaan tipe data real pada Pascal. Jadi setelah membahas tipe data integer ya di tutorial yang sebelumnya, sekarang ini kita mencoba untuk menggunakan tipe data real. Pengertian tipe data real pada Pascal: dalam bahasa pemrograman Pascal, tipe data real digunakan untuk angka desimal atau pecahan. Jadi seperti 0,11, kemudian 3,14 atau 99,99. Jadi untuk tipe data ini dikenal juga dengan tipe data float atau floating point. Karena menggunakan format Amerika, jadi penulisan nilai real dalam Pascal menggunakan karakter titik ya sebagai penanda angka desimal, jadi bukan karakter koma sebagaimana yang kita gunakan sehari-hari. Pascal mendukung beberapa tipe data termasuk kategori float, yaitu real, single, double, extended, com, atau currency. Ini seperti itu. Cara penggunaan tipe data real pada Pascal. Untuk melihat cara penggunaan data real, langsung kita lihat ya seperti program yang sudah ada di sini. Jadi program tipe data real seperti ini ya. Jadi uses CRT, kemudian A sebagai variabel real. Di sini A sudah ada nilainya. Jadi dengan A nilainya adalah 3,14. Jadi di sini A sudah ditentukan dengan nilai 3,14. Kemudian return ya. Di sini real ya. Tanda karakternya menggunakan titik ya. Jadi titik 14. Kemudian saya menuliskan lagi di sini ada A dengan nilai 999,99 ya. Kemudian ada lagi ya A sendiri, jadi A ditambah 0,01. Nah, A nya itu bisa berupa 3,14, bisa berupa 9,9. Jadi oke, dalam kode program di atas ya, jadi dideklarasikan variabel A sebagai tipe data real ya. Baris keempat, jadi baris keempat ya. Nah ini baris keempat ya, real. Sepanjang kode program variabel ini diubah-ubah nilainya dan ditampilkan menggunakan perintah return. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau ada return nanti hasilnya akan di bawahnya. Untuk A yang tadinya 3,14 ya. Kalau di running ya, dijalankan nanti hasilnya adalah 3,14 dengan belakang 0 ya. Di 00 tak terhingga, kemudian ada E ya. Kemudian plus 000 seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawahnya untuk 9 ya, A yang 9,99 ya, nolnya banyak, kemudian E dan plus 0,02. Dan A yang berikutnya yang A plus 1 itu ya hasilnya adalah 1,0 dan seterusnya ya. Jadi apa yang terjadi pada angka ini? Apakah kode kita terdapat error? Ya, tidak. Jadi memang format tampilan default dari Pascal di mana tipe data real akan ditampilkan dalam format angka saintifik ya. Huruf E di sini mewakili pangkat 10. Jadi E mewakili pangkat 10. Sehingga 3,14 E plus 000 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 0 sama dengan 3,14. Kemudian untuk yang 9,999 tak terhingga E plus 002 sama dengan 9,9999.
kali 10 pangkat 2 sama dengan 999,99. Dan yang terakhir 1,0000 E plus 003 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, seperti itu. Jadi kalau nolnya yang di belakang berarti nanti pangkat 10 ya, 10 pangkat 0. Kalau nolnya plus 002 berarti 10 pangkat 2. Kalau 000 nya 3 jadi plus 003 berarti nanti 10 pangkat 3 ya. Kemudian bagaimana jika kita menampilkan angka-angka tersebut dengan tampilan normal? Jadi cukup dengan menambahkan beberapa karakter khusus di dalam perintah return. Nah, berikut contohnya seperti yang tadi ya, yang seperti ini tadi. Untuk A ya 3,14 ya, jadi belakangnya ini return ya, return titik 2 kemudian petik koma itu A ya, belakangnya hanya A. Jadi sebelum tanda kurung tutup itu hanya ada huruf A saja ya, sehingga menghasilkan di sini hasilnya adalah ada banyak angka 0 di belakang ya. Kemudian untuk menampilkan dengan angka yang normal ya, di sini tinggal menambahkan aja. Jadi setelah nulis return ya, return kemudian A ya, A kemudian ditulis lagi tanda titik 2 kemudian 4 kemudian 2 ya. Yang baru lagi 999 ya, itu return ya, A kemudian titik 2 4 2. Jadi belakangnya ada 4,2. Jadi 4,2 4,2. Jadi ada 42 42 42. Sehingga nanti hasilnya adalah di sini kalau dijalankan ya 3,14 kemudian 999,99 dan kemudian yang bawahnya adalah 1000 tanpa ada tanda 0 ya, tanpa ada tanda 0 ya, seperti yang tadi ini. Jadi belakangnya enggak ada tanda 0. Nah, jadi cara menghilangkan tanda 0 pada tipe data real ya, tipe data real, cara menghilangkan tanda 0 formatnya tinggal ditambahi seperti ini 4242. Oke. Kemudian kenapa kok 4 sama 2 ya, di sini kita bahas ya. Kali ini angka yang ditampilkan sebagaimana mestinya. Jadi perintah tambahan di dalam return digunakan untuk menformat tampilan angka-angka. Jadi sebagai contoh return A ya, kemudian titik koma A titik 2 4 titik 2 kemudian angka 2 baru kurung tutup. Berarti saya ingin menampilkan angka dari variabel 4 dengan 4 digit ya, dengan 4 digit sebelum tanda koma. Jadi ada 4 digit sebelum tanda koma di tanda pemisah bilangan desimal dan 2 digit setelah tanda koma ya, jadi 2 digit. Jadi sebagai contoh return di sini ada B ya, B kemudian ada B titik 26 kemudian titik 23. Berarti saya ingin menampilkan angka variabel B dengan 6 digit ya, sebelum tanda koma ada 3 digit setelah tanda koma. Oke, kita praktekkan ya. Di sini ada contohnya juga sekalian. Jadi contohnya agar biar jelas. Untuk variabel di sini ada 3 variabel A, B dan variabel C ya. Untuk variabel A di sini langsung diisi dengan nilai 123,456. Kemudian return ya, belakangnya return A itu dikasih tanda 4 dan 2. Kemudian untuk variabel B itu angkanya 999,999. Kemudian lagi return B belakangnya dikasih angka 4 dan 2. Dan yang terakhir yang C di sini angkanya nilainya 6782,55555. Return C belakangnya dikasih angka 6 dan 4. Oke, sekarang dicoba. Jadi seperti yang terlihat tampilan variabel real akan diformat sesuai dengan jumlah digit yang ditetapkan. Selain itu, nilai-nilai juga akan dibulatkan. Sebagai contoh, variabel B akan ditampilkan dengan nilai 1000, bukan
Nah, jadi karena kita hanya menyediakan dua angka di belakang koma, sehingga angka 9 terpotong akan dibulatkan menjadi 10 ya. Contoh lain, angka 6782,5555 akan dibulatkan menjadi 6782,556. Nah, dengan begitu perintah yang berarti adalah 6 ya, C 6 dan 4 ya, 6 dan 4. Jadi yang 4 itu adalah angka setelah tanda koma, jadi 556 di 4 karakter ya. Hanya menyediakan 4 digit di belakang koma, sehingga digit yang kelima dibulatkan menjadi 6 seperti itu. Jadi oke ya, saya ulangi. Jadi di sini ya, jadi supaya tampilannya waktu menulis koma, jadi perhitungan matematika seumpama mencari luas segitiga, kemudian hasilnya adalah koma, dan di sini seumpama tampilannya komanya itu ada 0 di belakang yang memanjang seperti ini ya. Untuk menghilangkannya biar tampil secara normal, itu tinggal dikasih angka sesuai kebutuhan, jadi 4 dan 2. Jadi di sini 4 digit itu sebelum tanda koma. Jadi 4-nya itu adalah angka sebelah kirinya koma. Nah, dan 2 itu adalah angka sebelah kanannya koma. Jadi nanti nggak harus 4 dan 2, itu terserah sesuai kebutuhan ya. Jadi yang pasti kalau yang 4 itu adalah sebelah kirinya koma, kalau yang 2 adalah sebelah kanannya koma. Jadi kalau pengen angkanya di belakang koma adalah 2 angka, berarti dikasih 2. Nah, kalau pengen angkanya sebelum tanda koma itu 4, ya dikasih tanda 4. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi biar nanti lebih paham, sini saya hapus dulu. Kita akan mencoba praktek tentang real ya. Jadi real, saya hapus dulu. Tipe data real. Oke, sini saya akan menuliskan real. Variabelnya adalah A, B sama C ya. Di sini saya tulis real. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini saya akan mencoba membuat seperti yang kemarin ya. Rumus segitiga. Oke. Rumus segitiga di sini ya. Oke. Kemudian di sini saya akan menuliskan read. Oke, masukkan nilai A. Kemudian sini saya tulis lagi ya, read, variabelnya adalah A. Dan di sini lagi ya, read, masukkan nilai B. Oke ya, read
B. Di sini rumusnya ya, saya kasih return biar supaya spasi di bawahnya ya. Oke, return rumus segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi ya. Hasilnya kemudian koma, saya kasih C ya. Oke, di sini rumusnya C setengah kali alas kali tinggi ya, di 0,5 kali A kali B ya, seperti ini. Saya hapus dulu. Kita coba tes. Oke, nilai A ya, alasnya 2, B nya 3 ya, hasilnya sudah 3,0. Saya coba lagi angka yang lebih besar, misal 14,5. Oke, B nya adalah ya 14,5. Oke, 10,2 hasilnya. Oke, di sini 79,05 ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghasilkan angka 79,0, jadi tanpa ada angka 5. 79,0. Nanti di sini yang angka 2-nya yang belakang ini ya, ini tinggal diganti saja menjadi 1 ya. Jalankan lagi 15,5, kemudian yang B nya adalah 10,2, jadi hasilnya 79,0. Oke, sekarang kita coba lagi, misal yang belakang diganti 0 seperti ini ya. Coba lagi hasilnya 15,5, kemudian yang bawah 10,2 ya, berarti tanpa koma, jadi hanya angka 79 saja. Nah, jadi belakang ini adalah untuk di belakang koma ya, jadi menampilkan angka di belakang koma. Kemudian saya coba yang ini ya, 3 ini saya coba saya kasih 2 ya. Coba lagi hasilnya berarti 15,5, kemudian di sini 10,2, hasilnya tetap 9 ya, tetap 9 karena 2 angka di depan koma. Jadi 2 angka di depan koma, komanya kan tadi 0 ya. Saya coba gini ya. Oke, saya ulangi ya, ulangi 15,5, di sini 10,2 ya, 79,0. Sekarang coba yang 2 ini ganti 1 ya, nanti kita lihat apa yang terjadi, tampilannya seperti apa. Oke, kita jalankan lagi 15,5, kemudian angka B nya 10,2 ya. Jadi tanpa ada perubahan ya, jadi tetap 79,0. Oke, kalau diganti 0 semua ya, kita coba ganti 0 semua ya. Oke, seperti ini ya. Jalankan lagi 15,5, 10,2, tetap hasilnya 79, jadi tidak berpengaruh. Jadi
hanya menghilangkan koma di belakang ya, angka koma di belakang. Oke, jadi seperti itu. Oke, sementara materinya seperti ini. Jadi silakan dicoba ya, dicoba di programnya di HP kalian masing-masing. Yang sudah mencoba nanti kirim absen aja ya, jadi kirim absen sama penulisan programnya di Google Classroom aja ya, jadi tanpa di komentar ya. Jadi untuk kali ini penugasan pengisian kolom komentar penulisan program dipindah di Google Classroom ya, jadi tidak perlu di YouTube ya, sehingga saling menunggu proses pengiriman terlalu lama nanti. Jadi langsung saja dicoba, kemudian yang sudah bisa langsung dikirim di Google Classroom ya, seperti yang biasa dikasih nama sama nomor absen ya. Oke, terima kasih ya, saya tunggu tugasnya. Untuk yang tugas 1 sampai 5 yang belum segera dipenuhi ya, atau nanti saya hubungi ya satu persatu ya, untuk segera mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.